Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Mariam Debarigana bersama dengan saya Zul Zahwa, saya Nurfadila Nurmena. Dan di sini kami akan mewawancarai terkait dengan tugas manajemen resiko. Selamat menyaksikan. Baik, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Mungkin bagi Kak Indri, perusahaan ADMR dan juga Sriwangi udah nggak asing kali ya buat kita juga. Perusahaan tersebut kan udah bisa dibilang bangkrut, dan kebangkrutannya itu bisa dikarenakan karena perusahaannya tidak mampu menanggulangi resiko-resiko yang ada. Menurut Kak Indri nih, resiko apa aja sih yang ada dari kedua perusahaan tersebut? Kalau terkait perusahaan itu aku pernah dengar sih ya. Nah, untuk perusahaan ADMR itu risiko yang aku tahu itu di bidang operasional sama keselamatan, dimana dia itu nggak bisa menanggulangi sistem monitoring sama data maintenance yang ada. Sedangkan kalau misalnya di perusahaan Sariwangi, nah perusahaan Sariwangi ini dia risiko di bagian keuangannya, dimana dia itu data keuangannya itu kurang akurat. Oke, makasih ya Kak Indri atas jawabannya. Kita lanjut aja kali ya ke pertanyaan kedua. Nah, dari jurusan Kak Indri nih, sistem informasi, apa sih menurut Kak Indri resiko yang bakal ada dari jurusan Kak Indri dan gimana cara menanggulanginya? Oke, jadi kalau misal kita dengar kata sistem informasi ya, itu sistem informasi itu sering banget terkena di bagian keamanan data, dimana kalau misal kita mau menanggulanginya itu kita bisa pakai kayak semacam enkripsi maupun autentifikasi gitu sih. Jadi di sini ada dua pertanyaan terakhir. Pertanyaannya bentuknya pilihan ganda Kak Indri. Jadi yang pertama, resiko terbesar kalau nunda-nunda tugas sampai deadline adalah yang A, dapat nilai A karena tekanan adrenalin yang tinggi. Yang B, bisa panik, begadang, dan kopi menjadi teman sejati. Lalu yang C, tugas selesai sendiri karena magic. Yang terakhir, bisa mabar atau main bareng di game tanpa rasa bersalah. Yang B. Oke, kita ke pertanyaan yang terakhir. Soalnya adalah resiko karir kalau mahasiswa nggak pernah magang atau buat portofolio digital adalah yang A, lulus tapi bingung kerja apa. Yang B, jadi CEO otomatis. Yang C, semua recruiter langsung DM LinkedIn kamu. Yang D, bisa kerja remote di Bali tanpa pengalaman. Jawabannya? Jawabannya A. Jadi perkenalkan, nama saya Rizky Putra Suliantoro, bisa dipanggil Rizky dari jurusan Teknik Mesin. Oke, jadi Bang Rizky, jadi kita langsung masuk saja ke dalam pertanyaannya. Pertanyaan pertama tuh, sebelumnya Abang pernah mendengar nggak tentang perusahaan ADMR dan Sariwangi? Oh, iya. Oke, jadi perusahaan tadi itu telah bangkrut karena dia nggak mampu mengelola risikonya. Jadi menurut Abang, risiko apa saja sih yang muncul pada kedua perusahaan ini? Jadi menurut saya yang pertama itu pasti adalah kesalahan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua itu adalah buruknya manajemen keuangan, sehingga itu pasti kesalahan dalam perusahaan. Oke, jadi untuk pertanyaan kedua kan tadi abangnya dari teknik mesin ya? Iya. Jadi apa sih resiko yang sering muncul dalam teknik mesin dan bagaimana caranya mengendalikan resiko tersebut? Untuk potensi yang paling sering itu adalah keterlambatan dalam pengerjaan proyek, dan untuk salah satunya itu kita harus menyesuaikan dengan perencanaan serta dari bagaimana cara kita memanajemen waktu yang sudah ditentukan dari komponen. Oke, untuk berikutnya ada soal pilihan ganda. Jadi soal yang pertama itu resiko terbesar kalau menunda tugas sampai deadline itu apa sih? Jadi yang A itu ada dapat nilai A karena tekanan adrenalin tinggi. Yang B itu panik begadang dan kopi menjadi teman sejati. Lalu yang C, tugas selesai sendiri karena magic. Dan yang D, bisa magang atau main bareng di game tanpa rasa bersalah. Saya jawab B. Yang B, berarti aku panik dan begadang. Oke, lalu untuk soal kedua itu, resiko karir kalau mahasiswa tidak pernah magang atau buat portofolio digital itu apa sih? Yang A itu lulus tapi bingung kerja apa. Lalu yang B jadi CEO otomatis. Lalu yang C, semua recruiter itu langsung DM nya abang. Lalu yang D, bisa kerja remote di Bali tanpa pengalaman. Saya jawab A. Oke, udah.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saat ini kami sudah bersama dengan Bapak Ferdi Nofri, salah satu dosen jurusan bisnis di Politeknik Negeri Balikpapan. Jadi untuk mempersingkat waktu, mungkin saya langsung ke pertanyaan pertama aja ya Pak. Menurut Bapak, resiko terbesar apa sih yang dihadapi mahasiswa-mahasiswa seperti kamu pada saat ini? Oke, baik, terima kasih Bilkis untuk pertanyaannya. Berkaitan dengan risiko yang dihadapi mahasiswa saat ini adalah berkaitan dengan mental. Nah, karena kenapa saya bilang mental? Karena hari ini salah satu tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa adalah bagaimana dia membangun mental yang baik. Artinya ini berbicara tentang emosional, gitu ya. Kalau sudah berbicara dengan emosional, ini berbicara juga dengan attitude, gitu loh. Nah, karena ini akan menjadi salah satu hal yang mendasari yang akan kepakai selama kita hidup, gitu loh. Nah, sehingga risiko-risiko yang terjadi adalah ketika misalnya bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara dia menghargai dirinya, bagaimana cara dia mengapresiasi dirinya. Ketika misalnya itu tidak dilakukan dengan baik, tidak dikelola dengan baik, ini akan berisiko yang fatal. Makanya hari ini risiko berkaitan dengan mental itu tidak hanya sakit jiwa, tetapi salah satu risiko itu bagaimana dia kurang percaya diri, membuat risiko itu dia menjadi tidak bersemangat, menerima hasil apa adanya. Nah, ini hari ini di generasi-generasi yang membuat risiko mental itu menjadi salah satu tantangan di samping risiko-risiko lainnya yang terjadi. Baik Bapak, untuk pertanyaan kedua, dari berbagai jenis resiko keuangan nih, misalnya dari resiko likuiditas, resiko kredit, resiko pasar, dan lain-lain, menurut Bapak, resiko apa sih yang paling sering terjadi di perusahaan-perusahaan di Indonesia dan kenapa ini tuh sering terjadi gitu? Oke, risiko yang paling sering terjadi ya. Risiko yang paling terjadi itu menurut saya adalah risiko likuiditas. Nah, karena kalau misalnya kita berbicara likuiditas, ini kan berbicara tentang pendapatan juga ya. Nah, bagaimana hari ini kalau pendapatan satu perusahaan atau satu badan dia tidak stabil, nah ini akan membuat risiko yang tidak diinginkan terjadi. Nah, kalau berbicara likuiditas berarti kita juga berbicara tentang yang namanya piutang. Nah, dia semangat membangun usaha, semangat mengembangkan usahanya, tetapi piutangnya ini bertambah. Nah, ini akan mempengaruhi si likuiditas tadi. Nah, dan juga berbicara tentang aset dan lain-lain. Jadi, yang paling dominan itu menurut saya adalah risiko likuiditas kalau berbicara terkait dengan apa yang ditanyakan tadi. Baik. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak, dari sepengalaman Bapak, resiko apa sih yang paling sering diabaikan kami para mahasiswa ini, tapi berdampak besar gitu bagi kami di kehidupan kami di masa depan? Risiko yang diabaikan oleh mahasiswa tapi berdampak besar untuk kehidupan masa yang akan datang. Oke, ini berat juga pertanyaannya ya. Risiko yang diabaikan oleh mahasiswa. Oke. Risiko yang diabaikan oleh mahasiswa adalah risiko apa ya? Risiko dalam opportunity atau kesempatan, ya. Karena ingat, waktu 1 detik itu sangat berharga. Ketika kita mampu mengelola waktu dengan baik, berujung prestasi. Kalau misalnya kita tidak mampu mengelola waktu dengan baik, akan berujung kegagalan. Nah, jadi manfaatkan setiap momen. Nah, sama seperti misalnya teman-teman kuliah gitu ya. Kalau misalnya kuliah ya fokus dengan baik, karena nggak bisa diulang lagi kelas yang sama. Nah, jadi risiko kesempatan. Misalnya apalagi ketika lagi kuliah, ya ikut pelatihan, ikut pembekalan diri dengan baik, ikut lomba-lomba, itu menurut saya kesempatan. Nah, tapi itu dianggap sebagai sepele oleh mahasiswa. Padahal berdampak besar untuk masa yang akan datang. Karena skillmu hari ini, pengalamanmu hari ini adalah gambaran masa depanmu. Apa skill kamu hari ini? Apa pengalaman kamu hari ini itu sudah tergambar bagaimana masa depan. Dan itu yang sering diabaikan oleh mahasiswa tapi berdampak besar untuk masa yang akan datang. Begitu Bilkis. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Semoga jawaban dari Bapak Ferdi ini dapat menambah insight untuk kita semua para mahasiswa dalam memanajemen resiko. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.